Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan sungguh baik, Tuhan luar biasa. Jika hari ini kita masih dapat berjumpa, ini karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan sebentar merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa, firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya beri tema akibat tidak bisa menahan mulut. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sebuah nasihat yang sangat bijak. Si penulis kitab Amsal ini memberitahukan kepada kita agar kita wajib menjaga mulut. Kita harus bisa mengendalikan bibir kita. Mengapa hal ini sangat penting? Karena mereka yang tidak bisa mengendalikan bibirnya, firman Tuhan berkata mereka akan ditimpa kebinasaan. Artinya mereka akan menerima kemalangan. Sebaliknya siapa yang bisa menjaga mulutnya, mereka akan memelihara nyawanya. Saudara, hari-hari ini kita dihebohkan dengan sebuah penayangan yang viral di jagat maya. Akibat daripada penayangan ini, maka si pelaku kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan mereka ini kemudian terkena sanksi hukum. Dan akibatnya mereka hari ini menuai dari apa yang mereka lakukan. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Mereka dengan secara tanpa sadar, mereka melakukan sebuah penayangan di mana mereka melakukan penghinaan, melakukan kata-kata yang tidak baik kepada seseorang, sehingga mereka terkena undang-undang IT dan mereka akhirnya dikenakan hukuman 8 tahun penjara, saudara. Saudara, ini bukankah sangat disayangkan? Hanya gara-gara mulut yang tidak dijaga, hanya dikarenakan bibir yang tidak dikendalikan, kita begitu mudahnya berkata-kata kepada seseorang dan kita tidak menyadarinya bahwa akibat dari kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, yang kita tuangkan dalam bentuk sebuah video atau mungkin kata-kata yang tertuang dalam sebuah tulisan di media sosial, hari-hari ini bisa menjadi sebuah masalah yang besar. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengendalikan mulutnya. Orang yang bijak adalah orang yang tidak dengan gegabah ia berbicara. Saudara, mari hari-hari ini kita harus waspada. Karena hari-hari ini hanya gara-gara perkataan, maka ujungnya bisa kita masuk ke dalam penjara. Saudara, bukankah ini sangat disayangkan? Orang-orang tidak bisa menjaga bibirnya, tidak bisa menjaga mulutnya. Akibatnya mereka hari ini berurusan dengan hukum. Saya berdoa hari-hari ini, biarlah kita sebagai orang Kristen, mari jadilah orang Kristen yang jadi berkat. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Biarlah kita tidak seperti orang-orang yang di dunia ini. Mereka dengan mudahnya berbicara tanpa dipikir, tanpa berpikir panjang, sehingga akibatnya mereka menuai dari apa yang mereka perbuat. Saudara, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya
akan memakan buahnya. Mari saya berdoa hari ini, jadilah orang yang lebih be wise, lebih bijak. Mari, jangan banyak bicara. Bicaralah yang perlu dan bicaralah pada tempat yang tepat. Dan mari, kalau kita tidak tahu sebuah persoalan, sebaiknya kita tidak perlu banyak berkomentar, tidak perlu banyak bicara, dan tidak perlu ikut nimbrung, ya, ikut-ikutan dalam sebuah permasalahan yang kita tidak mengerti duduk persoalannya. Daripada nanti kita bermasalah dengan hukum, mari lebih baik kita diam. Karena orang yang diam adalah orang yang bijak. Bukan berarti diam itu bodoh. Bukan berarti diam itu kita tidak memiliki pengetahuan. Justru orang-orang yang diam itu memiliki apa yang namanya hikmat. Mari biarlah hari ini kita menjaga mulut kita. Ingat, waspadai bibirmu. Jaga mulutmu. Karena itu menyelamatkan nyawamu. Menyelamatkan masa depanmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.